Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh peserta diseminasi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati seluruh peserta diseminasi pagi hari ini. Super khusus kepada narasumber Bapak Andri Sutrisno SPD MAG. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Puji syukur pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka diseminasi hasil riset yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Tema diseminasi hari ini adalah manajemen lembaga pendidikan di era 4.0, peluang dan tantangan. Mengawali diseminasi pagi hari ini, marilah kita ikuti sambutan dari Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan, STMT. Dipersilakan, Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb selaku keynote speaker pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati saudara narasumber dari Universitas Al-Amin Prenduan Sumeneb. Yang saya hormati saudara moderator dan seluruh peserta diseminasi yang bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan. Semoga syafaat beliau akan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu peserta diseminasi berbahagia, sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan bahwa hasil penelitian dan pengembangan wajib dipublikasikan dan diseminasikan oleh sumber daya manusia dan kecuali dinyatakan lain peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah yang kemudian mendorong kami di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb untuk menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari upaya untuk menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Sumeneb. Acara ini bertajuk Live Podcast Berbeda, yang merupakan kegiatan publikasian dan inovasi misi, peneliti, inovator, dan atau tenaga ahli, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan secara reguler dan berkelanjutan setiap 2 minggu dengan topik bahasan dan narasumber yang berbeda-beda, agar kebermanfaatannya dapat dirasakan nantinya oleh masyarakat. Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia, sesuai pasal 27 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 juga dinyatakan bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, baik untuk perencanaan maupun penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya berharap nantinya hasil riset dan inovasi yang akan didiseminasikan ini benar-benar berbasis bukti dan harus dapat ditindaklanjuti atau diaplikasikan oleh perangkat daerah terkait. Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi rekomendasi yang akuntabel dalam rangka formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Bapak dan Ibu peserta diseminasi yang berbahagia, untuk materi perdana diseminasi hasil riset dan inovasi pada hari ini,
mengambil tema dalam manajemen lembaga pendidikan di era 4.0, peluang dan tantangannya, membawa perubahan, dan itu akan menjadi tentu tidak lepas dengan tantangannya. Insan pendidikan, lembaga pendidikan yang harus mampu menyesuaikan diri dan adaptif terhadap teknologi. Bapak dan Ibu peserta diseminasi yang berbahagia, sebagai penutup, saya berharap acara ini dapat bermanfaat dan menjadi media dalam menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Sumeneb. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Dan selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari keynote speaker Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Agus Dwi Saputra, SOS MSI. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Kahir. Ini Pak Kahir ini sahabat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Beni Irawan ST MT, Kaban Brida. Yang saya hormati narasumber kita, narasumber hebat ini Pak Andri Sutrisno SPD MAG, Ketua LPPM Universitas Al-Amin, dan host saya yang tadi saya bilang ini sahabat saya Pak Kahir. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak Ibu peserta kegiatan yang pada pagi hari ini setelah hadir melalui ruang virtual. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah dalam forum yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut yang mengikuti ajarannya. Dan semoga yang hadir pada pagi hari ini selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Brida, Pak Beni, terima kasih saya diberi kesempatan yang pertama bisa menjadi pembicara di kegiatan manajemen lembaga pendidikan di era 4.0 ini. Yang kedua, terima kasih panitia tadi sudah luar biasa. Jadi kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik karena ada proses. Kadang-kadang kita ini melupakan proses. Jadi prosesnya mungkin Pak Beni sama tim ini sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu sudah membersihkan proses ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita harus berpikir proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak didik kita. Jadi sesuai dengan proyeksi kebutuhan pendidikan abad ke-21 ini ada 3 komponen utama yang mendasar yang harus kita siapkan, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Jadi kita ingin mempunyai anak-anak yang mempunyai karakter moral, contohnya iman, takwa, jujur, rendah hati, dan kinerja yang kerja keras, ulet, pantang menyerah. Jadi kita inginnya orang-orang ini sudah lengkap. Jadi orangnya memang pekerja keras tapi jujur. Kita tidak ingin orang-orang kerja keras tapi culas. Yang kedua, proyeksi yang kedua adalah kompetensi. Jadi kompetensi ini ada 4 yang perlu harus kita siapkan. Jadi anak-anak kita siapkan menjadi anak-anak yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga adalah anak-anak yang kita siapkan masalah literasi.
Jadi literasi sekarang ini bukan seperti dulu. Kalau dulu ini kan Kalistung. Jadi literasi sekarang ini tentang keterbukaan wawasan. Minimal ada 4 literasi yang harus kita punyai. Anak-anak yang harus kita siapkan untuk anak-anak didik kita. Yang pertama, literasi membaca. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya bacanya rendah. Kalau ada kita membaca di WA itu, kalau sudah panjang kita skip sudah. Jadi sebenarnya kalau minatnya baca tinggi, cuma dayanya baca memang rendah. Yang kedua, literasi budaya. Yang ketiga, literasi keuangan. Yang keempat, literasi teknologi. Yang mana pada hari ini kita membicarakan pendidikan di era 4.0. Jadi ini sekarang kita bicara masalah literasi teknologi. Jadi di era 4.0 ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen lembaga pendidikan. Transformasi digital ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Namun, juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat kita abaikan. Makanya forum ini nanti kita berbicara peluang dan tantangan. Mudah-mudahan masukan-masukan nanti ini bisa menjadi pedoman dan akan kita gedok tularkan pada khususnya di bawah naungan Dinas Pendidikan. Karena mohon maaf Pak Beni, saya teman-teman di Satuan Pendidikan juga saya undang karena ini ada momentum, makanya saya manfaatkan untuk mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Peluang yang pertama yang muncul adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan. Jadi ada kemudahan. Dengan adanya teknologi digital ini, informasi, materi pembelajaran dapat diakses secara luas melalui internet. Jadi kalau di Kemendikbudristek sudah ada platform Merdeka Mengajar. Di situ tuh sudah lengkap. Jadi para guru, kepala sekolah, tenaga pendidik itu bisa mengakses di platform Merdeka Mengajar. Dengan adanya internet ini memungkinkan siswa dari berbagai daerah termasuk yang terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus hadir secara fisik di kelas. Jadi ini terbukti kemarin waktu adanya COVID, kita pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan baik. Platform e-learning dan aplikasi pendidikan menjadi alat yang efektif untuk menjangkau yang lebih banyak peserta didik. Selain itu, teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran. Jadi setiap siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan berbeda. Dengan menggunakan data, analisis, lembaga pendidikan dapat memahami kebutuhan individu siswa dengan baik. Jadi yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau pembelajaran ini melalui membaca saja anak-anak bosan. Mungkin dengan adanya sekarang sudah ditampilkan melalui video-video, itu anak-anak lebih mudah menerima dengan lebih mudah dan lebih senang. Jadi platform e-learning dan aplikasi pendidikan menjadi alat yang efektif untuk menjangkau lebih banyak peserta didik. Selain itu, teknologi juga memungkinkan anak-anak lebih bisa menikmati, karena dalam setiap pembelajaran ini anak-anak harus tetap merasa senang biar tidak tertekan. Ini memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih responsif dan adaptif, memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif bagi siswa. Tadi kalau pembelajaran ini anak-anak lebih senang, insya Allah dia menangkap materi itu lebih gampang dan mudah. Namun di era digital juga menuntut lembaga pendidikan untuk memperbarui infrastruktur dan keterampilan tenaga pendidik.
investasi dalam perangkat keras lunak yang memadai serta pelatihan untuk guru tetap menjadi sangat penting. Tanpa persiapan yang cukup, transformasi digital dapat menyebabkan kesenjangan antara kemampuan teknologi dan penerapan dalam pembelajaran. Tantangan yang lain dengan adanya era 4.0 ini, masalah keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, risiko pelanggaran privasi dan serangan siber meningkat. Lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data siswa, informasi yang sensitif lainnya. Kemarin sudah terbukti bahwa Sri Kandi kita down berapa hari dan sekarang pun masih belum pulih total. Manajemen perubahan juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi lembaga harus bisa mengubah budaya organisasi itu, tata kerjanya yang sudah ada bukan hal yang mudah untuk merubah organisasi menjadi untuk mengikuti di era 4.0 ini. Diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan pendekatan yang inklusif untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat termasuk guru, siswa, dan orang tua dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Selain itu, teknologi juga dapat memperbesar kesenjangan digital antara siswa yang memilih akses teknologi dan mereka yang tidak. Karena apalagi dengan letak geografis di Kabupaten Sumeneb ini ada sekitar 126 kepulauan, ada daerah-daerah yang masih belum bisa terjangkau oleh internet. Jadi lembaga pendidikan perlu menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan ini. Misalnya dengan menyediakan perangkat dan akses internet bagi siswa yang kurang mampu, serta memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Namun dengan segala tantangan di era 4.0 ini juga membawa peluang untuk berkolaborasi yang lebih luas. Lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan industri, dengan lembaga penelitian, dan pemerintah untuk mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kolaborasi ini juga dapat membuka jalan bagi inovasi dan pengembangan kurikulum yang lebih dinamis dan up to date. Jadi yang terakhir dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati, manajemen lembaga pendidikan di era 4.0 ini harus tetap fokus pada pengembangan sistem evaluasi yang lebih holistik. Penilaian tidak hanya disasarkan pada hasil tertulis, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, kemampuan problem solving, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan siswa. Jadi sekali lagi, di era 4.0 ini membawa serta berbagai peluang dan tantangan bagi manajemen lembaga pendidikan dengan strategi yang tepat, kesiapan untuk beradaptasi. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang paling akhir dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi biarpun dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini, guru tetap menjadi yang paling penting dalam dunia pendidikan. Secanggih dan sehebat apapun teknologi, ternyata tidak mampu menggantikan kehadiran guru dalam mendidik. Guru memegang peranan untuk menstimulasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehebat apapun teknologi, tidak akan mampu menggantikan peranan guru. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau gelombang ketiga, bahwa manusia dibagi atas 3 gelombang. Yang pertama gelombang agraris, kedua gelombang industri, dan ketiga adalah gelombang informasi. Sekarang ini perkembangan informasi sangat pesat, tidak hanya globalisasi ekonomi, tetapi berangkat dari globalisasi informasi. Berbagai kejadian termasuk pelajaran-pelajaran dari manapun bisa diikuti oleh setiap orang, tidak hanya siswa dalam hal belajar. Dalam kaitan ini akan hadir dan bersama kita narasumber dari Universitas Al-Amin Perenduan, Bapak Andri Sutrisno SPD MAG. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Beliau ini sehari-hari adalah orang yang berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru, dosen, sekaligus peneliti. Dan apabila mencermati nama beliau memang sangat pas untuk peneliti, Pak. Karena namanya Andri Sutrisno. Andri itu artinya gigih berani. Sutrisno itu artinya cinta yang baik. Jadi dalam konteks pendidikan, cintanya sangat baik pada penelitian berbasis kegigihan dan keberanian. Memang peneliti itu harus gigih dalam mencari data, sekaligus harus berani mengungkap fakta sesuai dengan data dan analisisnya. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih jauh tentang siapa Bapak Andri Sutrisno ini, yang memang sehari-harinya dalam dunia pendidikan, beliau ini sudah menorehkan berbagai prestasi, termasuk hasil kerjanya. Di antaranya ini sangat banyak, cuma saya sebutkan 2 saja, Pak. Ya, kepada Bapak-Bapak dan Ibu peserta diseminasi ini. Yang pertama adalah juara ketiga penulisan artikel di jurnal Katulistiwa IAIN Teheran. Yang kedua, juara kelima penulisan artikel di jurnal Fisis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan sebagai pemakalah ini sudah berskala internasional, antara lain menjadi pemakalah seminar Serantau Peradaban Islam kedua Institut Islam Hadari Malaysia. Dan yang kedua adalah seminar internasional Conference on Islam and Global Civilization di Universitas Islam Malang. Tepuk tangan untuk Pak Andri. Dan bahkan beliau ini baru saja menerbitkan buku, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkhidmat bersama memajukan Indonesia. Ini beliau juga sudah berbagi dalam bentuk buku, dan pagi hari ini dalam bentuk diseminasi. Beliau juga sangat aktif dan produktif di kegiatan penelitian maupun publikasi penelitiannya di berbagai jurnal. Ini juga sangat banyak dan saya cukup sebutkan 2 saja. Antara lain yang pertama, Implementation of Gender Equality Education in Boarding School PMI Al-Amin Perenduan Sumeneb. PMI itu Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Dan penelitian yang kedua yang sudah dipublikasikan di jurnal juga dan menjadi rujukan utama dalam diseminasi pagi hari ini adalah Implementation of ICT, Information and Communication Technology, Based Teacher Administration System to Improve Teaching and Learning Activities, atau implementasi sistem administrasi guru berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Itu penelitian-penelitian yang beliau lakukan, sehingga kaitannya dengan tema penelitian ini, mohon Pak Andri menjelaskan apa latar belakang atau gambaran umum tentang hasil penelitian dan tema diseminasi hari ini,
bagaimana pisau analisisnya dari perspektif teoritis dan faktualnya. Dan selanjutnya juga mohon nanti peluang dan tantangan manajemen lembaga pendidikan sesuai dengan lokus penelitiannya, termasuk nanti masukan-masukan yang bisa di-share kepada para stakeholder pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Silakan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Beni Irawan STMT selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, dan yang kami muliakan Bapak Agus Dwi Saputra SOS MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Sumeneb, dan tak lupa saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada host kita, yaitu Bapak Abdul Kahir SE MSI, yang mana beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, beserta tidak lupa juga kami haturkan kepada Kominfo Daerah Kabupaten Sumeneb beserta seluruh pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, dan tidak lupa juga kami haturkan yaitu rasa banyak terima kasih kepada para audiens, baik itu para pengelola lembaga pendidikan dan juga kepala sekolah, para guru beserta para akademisi, dan tidak lupa juga kepada para mahasiswa yang insya Allah nantinya akan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan dan juga menjadi motivator handal nantinya yang akan meneruskan estafeta berkenaan dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh para badan riset dan inovasi daerah beserta juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb secara khusus dan secara umum, yaitu para audiens dari berbagai seluruh kota di Indonesia. Baik, dalam kesempatan hari ini Bapak, izinkan kami, saya pribadi Al-Fakir Andri Sutrisno, akan menjelaskan berkenaan dengan hasil riset penelitian, yang mana hasil riset penelitian ini dilakukan di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sumeneb, yaitu di Lembaga Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, tentang implementasi sistem administrasi guru, yang mana hal ini berangkat dari kegelisahan peneliti bahwa dengan adanya lembaga pendidikan Islam, yang mana secara khusus adalah di lembaga pesantren, harus bisa mengaktualisasikan dirinya Bapak berkenaan dengan perkembangan teknologi. Maka dengan demikian, izinkan sebelum saya menjelaskan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan di Ma'had Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, maka ada kalanya saya ingin menjelaskan pertama berkenaan dengan manajemen lembaga pendidikan di era 4.0, peluang dan juga tantangannya. Maka ada 3 kata kunci dalam tema pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu berkenaan dengan manajemen
lembaga pendidikan dan juga era 4.0. Pertama berkenaan dengan manajemen. Maka insya Allah kita telah mafhum dan juga paham bahwa manajemen ini adalah sebuah pengelolaan, di mana pengelolaan di sini tidak luput dari 3 hal, yaitu adanya sebuah perencanaan, kemudian yang kedua yaitu yang dinamakan dengan pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini mengakomodir yang namanya controlling, dan yang terakhir yang dinamakan dengan evaluasi. Maka berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi ini sangat erat kaitannya untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan yang diinginkan. Apa tujuan yang diinginkan? Maka tujuan yang diinginkan itu sendiri yaitu berkenaan dengan tujuan dari adanya lembaga pendidikan. Karena fokus dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan lembaga pendidikan. Sehingga poin yang ketiga yaitu 4.0 atau yang kita kenal dengan 4.0, yang mana 4.0 ini yaitu muncul di abad-abad pertengahan 20 Masehi yang identik dengan adanya sebuah digitalisasi ataupun peningkatan dari model empiris dan juga dari model rasionalis, sehingga dipadukan hal tersebut menjadi sebuah hal yang dinamakan dengan sebuah model yang dinamakan dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini merupakan sebuah peluang yang sangat penting bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sehingga hal ini mau tidak mau seorang guru harus bisa mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk digital. Kalau kita misalkan punya kakek, nenek, ataupun juga orang tua kita yang notabene mereka insya Allah kelahirannya sekitar 1940 sampai 1950-an, maka ketika beliau tidak bisa mengembangkan dirinya terutama digital itu sendiri, maka mereka akan kalah dengan anak yang usianya minim yaitu sekitar 4 sampai 5 tahun, yang mana mereka sudah bisa mengoperasikan yang namanya gadget. Next. Untuk itu, maka tujuan manajemen lembaga pendidikan setidaknya yaitu ada 4. Pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini baik itu dari kualitas pendidikan nomenklatur dalam bahasanya yaitu berkenaan dengan kesarjanaan dari seorang guru itu sendiri, atau secara kuantitatif bagaimana ia mampu sebagaimana apa yang diutarakan ataupun yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Sumeneb, bahwa setidaknya seorang pendidik memiliki kualitas 2 hal dari 4 literasi yang dipaparkan oleh beliau, yaitu literasi membaca dan juga menulis, dan yang kedua yaitu literasi digital yang berkembang di era-era 4.0. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya efisiensi pengembangan sumber daya. Nah, hal ini berkenaan dengan hal ini bagaimana seorang guru dan juga murid yaitu ikut berkembang, di mana seorang guru tidak hanya stagnan dia bisa mengajar apa yang dia miliki, tetapi ia bisa kemudian belajar untuk kemudian bisa menyampaikan kepada peserta didiknya dengan baik, dalam artian bahwa hal ini sering diutarakan, sering diucapkan oleh pengasuh pondok pesantren dan juga oleh lembaga-lembaga pendidikan, yaitu khairul ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baiknya belajar adalah
sebaik-baiknya mengajar adalah belajar. Maka sebagai seorang guru perlu kiranya dia untuk meningkatkan motivasi diri dia, kemudian lalu belajar. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu never or to learn, tidak mengenal usia dalam belajar. Maka hal itu sebagai seorang guru tidak hanya cukup ia kemudian menjadi seorang guru, tetapi adanya sebuah aktualisasi diri hingga kemudian ia belajar secara terus-menerus. Nah, berkenaan yang kedua yaitu tentang murid ataupun santri ataupun berkenaan dengan siswa. Insya Allah Bapak di SMP ataupun juga di MTS telah diajari mereka yaitu berkenaan dengan TIK, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi. Dan hal ini menjadi sebuah poin penting bagaimana sebagai seorang guru ia meskipun tidak mengajar TIK tetapi mampu untuk berkembang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Maka salah satu tandanya adanya SAT TMI ataupun sistem administrasi guru itu sendiri untuk meningkatkan kualitas guru, dan hal itu juga bisa menyaingi atau bahkan lebih daripada seorang santri ataupun daripada seorang siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Telah kita mafhum bahwa tujuan-tujuan pendidikan, kalau mengutip dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sumeneb, yaitu bagaimana tujuan pendidikan itu agar memiliki karakter moral ataupun moralistik yang baik, sehingga hal itu perlu dengan adanya sebuah kerja keras. Maka dengan demikian tujuan pendidikan hal ini yaitu bagaimana lembaga-lembaga pendidikan memiliki PR besar agar mereka bisa menciptakan suasana di lembaga pendidikan yang mana para santri ataupun para siswanya memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwasannya sebagai seorang anak didik ataupun bahwa tujuan pendidikan itu bagaimana bisa menciptakan karakter ataupun menciptakan insan kamil. Yang dimaksud insan kamil ataupun manusia sempurna yaitu memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada anak didik ataupun juga kepada para masyarakat atau bahkan juga kepada wali-wali murid ataupun wali santri. Hal ini berkenaan dengan pendidikan tersebut bahwa santri di TNI Al-Amin Perenduan ini tidak hanya mereka berasal dari kota Sumeneb, tidak hanya mereka berasal dari orang-orang Madura saja, tetapi di seluruh penjuru yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, yaitu di Malaysia dan juga dari Brunei. Hal itu kemudian banyak yang mondok di lembaga TNI Al-Amin Perenduan secara khusus dan secara umum yaitu di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Maka hal ini yang kemudian bentuk dari tanggung jawab pesantren tersebut, bentuk dari tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut untuk kemudian bisa bekerja sama agar bisa melaporkan dan juga bisa dilihat secara langsung perkembangan peserta didiknya yang dititipkan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan komponen manajemen lembaga pendidikan. Maka setidaknya ada 4 komponen manajemen lembaga pendidikan. Pertama yaitu yang dinamakan dengan sumber daya manusia. Ini harus ada sebuah chemistry antara kepala sekolah, para guru dan juga karyawan. Bahkan dalam era-era globalisasi dan juga digitalisasi ini, terutama berkenaan dengan literasi keuangan, manajemen keuangan di Al-Amin sekarang tidak kemudian menggunakan secara by cash, tapi sudah lewat online.
segala apapun transaksional yang dilakukan dalam model keuangannya menggunakan e-money sudah. Salah satu contohnya misalkan jual beli ataupun transaksi berkenaan dengan santri ingin membeli makanan, ingin membeli minuman, maka hal itu dilakukan dengan e-money, cukup menggunakan fingerprint, maka hal itu bentuk dari adanya sebuah peningkatan kualitas dan kuantitas yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin Pereduan. Kemudian yang kedua yaitu berkenaan dengan kurikulum. Kurikulum ini merupakan sebuah bagian pokok dalam peningkatan kualitas dan kapasitas guru dan juga para murid-muridnya. Dengan demikian, kurikulum mencakup sebuah desain pendidikan, inovasi, dan juga adanya sebuah implementasi. Dan yang ketiga yaitu tentunya sumber daya manusia ada, kurikulum juga ada, maka yang ketiga yang tidak lain harus didukung dengan sarpras ataupun adanya sarana dan prasarana. Hal ini mungkin dalam penelitian ini menggunakan digital, maka tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga pendidikan yang notabene misalkan ada di pedesaan perlu kemudian kita dampingi, perlu kemudian kita lakukan sebuah observasi untuk kemudian mereka bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas guru dan muridnya. Monggo, insya Allah nanti kita bisa mendampinginya. Kemudian selanjutnya yaitu berkenaan dengan keuangan, pengelolaan anggaran keuangan dan juga sumber dananya. Maka lembaga pendidikan tidak hanya cukup stagnan dia kemudian berjalan dengan sendirinya, tetapi butuh stakeholder, butuh kerjasama dengan berbagai macam bidang, misalkan dalam bidang ekonomi ataupun bidang komunikasi dan juga informasi, atau bahkan juga bisa melakukan sebuah kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi, karena insya Allah Badan Riset dan Inovasi ini merupakan sebuah arah kebijakan untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas para peneliti khususnya yaitu di Kabupaten Sumeneb. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar masyarakat. Maka hubungan antar masyarakat lembaga pendidikan juga harus memiliki chemistry, keterkaitan dengan masyarakat, karena tidak lain peningkatan kualitas lembaga pendidikan tidak hanya berkembang ataupun dikembangkan oleh para guru dan juga muridnya, tetapi juga adanya sebuah kerjasama dengan masyarakat dan juga para wali murid. Kemudian yang selanjutnya, maka peluang lembaga pendidikan di era 4.0 itu setidaknya mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Nah, hal ini yang kemudian berkenaan pembelajaran berbasis teknologi mungkin sudah berkembang sejak abad pertengahan 20 Masehi, tetapi hal ini sangat produktif sekali ketika pasca pandemi COVID. Maka hal ini banyak orang-orang sekarang melakukan sebuah transaksi secara teknologi dan tidak menutup kemungkinan berkenaan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, hal ini webinar seperti ini merupakan sebuah peningkatan yang mana hal itu tidak hanya dilakukan secara langsung melalui webinar ini, maka itu bentuk dari reaktualisasi untuk melakukan sebuah digitalisasi peningkatan mutu ataupun kualitas guru dan juga para akademisi. Kemudian yang kedua yaitu personalisasi pembelajaran, di mana dengan adanya digitalisasi sekarang melalui website-website tertentu sudah ada ataupun sudah diberikan AI ataupun tenaga robot untuk kemudian kita bisa menggunakan dengan gratis atau bahkan ada AI yang berbayar, tetapi hal itu bisa kemudian kita lakukan dengan hal
yang kemudian bisa dibobol dan lain sebagainya. Nah, hal itu merupakan sebuah aktualisasi diri bahwa seorang guru tidak hanya mengetahui berkenaan dengan website untuk e-learning ataupun bahkan e-kinerja dan lain sebagainya, tetapi personalisasi pembelajaran ini bisa dilakukan oleh kita melalui AI. Tapi AI di sini jangan kemudian disalah kaprahkan, digunakan dengan hal-hal yang kemudian merugikan diri kita sendiri. Tetapi AI ini untuk membantu kita agar bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas berpikir kita. Dan yang terakhir, dengan adanya era 4.0 ini merupakan bentuk dari kolaborasi global. Nah, kalau kemudian di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kabupaten Sumeneb tidak bisa untuk meningkatkan berkenaan dengan digitalisasi, maka apalah daya hal itu kemudian kita tidak akan sampai juga. Maka lembaga pendidikan harus berani untuk mengaktualisasikan dirinya, move on dari hal-hal yang kemudian tidak mengenal namanya digital, tapi hal ini harus kemudian move on untuk mengetahui berkenaan dengan digitalisasi. Dan setelah itu, selain dengan adanya peluang, tentu juga ada tantangan-tantangan juga. Maka tantangannya itu ada 3 poin, yaitu infrastruktur teknologi, kedua yaitu keamanan dan privasi guru, dan yang terakhir yaitu adalah kesiapan SDM atau sumber daya manusia. Nah, kesiapan SDM ini merupakan sebuah hal yang paling penting. Seorang guru bagaimana dia cakap untuk menggunakan digital, dia cakap menggunakan komunikasi yang baik, dan juga dia cakap untuk menggunakan informasi yang baik, terutama dalam mengakses melalui internet itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan bagaimana strategi lembaga pendidikan ini dalam mengatasi tantangan di era 4.0 itu sendiri. Maka setidaknya ada 4 hal, yaitu adanya sebuah pengembangan infrastruktur teknologi. Nah, infrastruktur teknologi ini bagaimana lembaga pendidikan harus bisa mendigitalisasi, minimal kalau kemudian tidak bisa membuat akun misalkan gitu, untuk kemudian sebagai bentuk sistem administrasi guru ataupun sistem e-learning itu sendiri, minimal bisa menggunakan, yaitu menggunakan Google Form itu sendiri. Maka hal itu bentuk dari apa yang kemudian bisa dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kemampuannya menggunakan digital. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan keamanan data. Nah, kebijakan keamanan data ini tentunya data-data yang telah ada di digital pasti ada cyber untuk kemudian merusaknya. Seperti apa yang kemudian dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan tadi, bahwa ada beberapa data-data yaitu milik kementerian yang kemudian tidak bisa diakses ataupun tidak bisa digunakan dan lain sebagainya, trouble dan lain sebagainya. Maka hal itu harus kemudian adanya sebuah kerjasama antara lembaga pendidikan dengan Dinas Kominfo itu sendiri. Untuk apa? Hal itu untuk kemudian meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sebuah pelatihan dan juga pengembangan SDM. Nah, pelatihan dan juga pengembangan SDM ini salah satu bukti perhatian pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, atau bahkan juga lembaga-lembaga pendidikan bisa menghantarkan para pendidiknya, para guru-gurunya untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM-nya ataupun sumber daya manusianya. Hal itu adalah sebuah hal yang harus diamini
bahwa hari ini dengan adanya platform Merdeka Belajar ataupun bahkan di tahun-tahun ini Merdeka Belajar akan berganti nama menjadi yaitu Kulnas Kurikulum Nasional, maka platform-platform tersebut tidak lain untuk mengembangkan sumber daya manusia secara khusus adalah guru dan juga para siswa-siswi di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu tidak lain adanya sebuah kolaborasi antar lembaga pendidikan. Nah, strategi lembaga pendidikan untuk mengatasi tantangan di era 4.0 ini harus adanya sebuah sinergitas, harus adanya sebuah sinergi antar lembaga, tidak kemudian menutup diri, tetapi ia kemudian open mind, mau untuk diajak bekerja sama, mau untuk diajak berkolaborasi antar lembaga-lembaga pendidikan. Nah, melalui penelitian ini, hal ini bisa kita sebagai peneliti ataupun bahkan nanti kita bisa melakukan sebuah kerjasama untuk meningkatkan budaya digital itu sendiri antar lembaga pendidikan satu dengan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu berkenaan dengan peningkatan lembaga pendidikan berbasis ICT ataupun juga TIK, maka hal itu tidak lain. Ada TIK merupakan teknologi informasi dan juga komunikasi yang bisa menyimpan data, memproses, atau bahkan juga menyebarkan informasi. Salah satu contohnya seperti dengan halnya komputer ataupun laptop, juga jaringan, software, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Maka hal itu menjadi sebuah bagian pokok. Kemudian fungsinya tidak lain untuk manajemen sistem dan juga mutu di lembaga pendidikan. Kemudian juga mempermudah pekerjaan. Nah, digitalisasi ini sebenarnya tidak lain untuk mudah pekerjaan. Bahkan prediksi kami nanti sekitar tahun 2035 atau bahkan 2040 itu tidak lagi menggunakan handphone lagi, tetapi sudah berbasis software, di mana pekerjaan sekarang tinggal mengirimkan melalui Google Form, itu sudah kemudian bisa dilihat, sudah bisa diakses oleh pihak yang ingin merekrut kita gitu. Maka hal itu tidak menutup kemungkinan insya Allah di tahun 2035 ataupun 2040. Tapi naudzubillah gitu. Insya Allah fotokopian itu hanya ada beberapa tempat fotokopian itu sendiri karena sudah menggunakan perangkat-perangkat software itu sebagai bentuk kebutuhan sehari-hari para masyarakat itu sendiri. Kemudian juga mempermudah transfer data, dan yang terakhir sebagai bentuk dokumentasi dan juga transparansi berkenaan data. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami persilahkan kepada Bapak Abdul Qadir untuk kemudian kita bisa sharing bersama, berdiskusi bersama berkenaan dengan diseminasi hasil riset ini. Baik itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Sutrisno, penjelasannya sudah sangat komprehensif, kurang lebih 35 menit Gitu. dari A sampai Z sesuai dengan hasil risetnya sudah diseminasikan kepada seluruh peserta yang mengikuti secara online. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu peserta diseminasi pagi siang hari ini, mohon menunggu, nanti ada waktu masih sangat panjang, kurang lebih 1 jam. Karena yang Pak Andri Sutrisno ini lokusnya di Al-Amin. Mungkin peserta nanti lokusnya berbeda, kondisional juga, dan nanti bagaimana peluang dan tantangan itu, peluangnya bisa dimanfaatkan, tantangannya bisa diselesaikan. Jadi ini nanti kita berbagi dalam rangka sharing informasi sesuai dengan bukti penelitian. Selanjutnya Pak Andri, ada beberapa hal yang perlu saya dalami dulu.
dulu. Ketika implementasi sistem administrasi guru di Al-Amin, TMI Al-Amin berbasis TIK, di sana ada hubungan beberapa stakeholder baik internal dan eksternal. Di internal tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lalu dengan pihak manajemen sekolah di sana, sedangkan eksternalnya adalah murid atau santri dan orang tua. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, ketika proses TIK di Al-Amin, ini kan perlu waktu. Ini dimulai kapan? Terus bagaimana di progresnya itu, terutama ketika pada tantangannya itu apa dan bagaimana solusinya? Termasuk khususnya ini di kelompok eksternal, di orang tua dengan santri. Dan mereka harus punya perangkatnya atau minimal media seperti HP minimal. Nah, itu bagaimana? Silakan Pak. Nah, berkenaan dengan hal itu Bapak, bahwa ternyata dengan adanya TIK memang sebuah kajian yang sudah lama dan juga sudah diaktualisasikan di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, yang sangat muncul berkenaan dengan TIK itu pasca adanya COVID itu sendiri Bapak, gitu. Karena ada dari beberapa santri yang kemudian tidak bisa hadir secara langsung untuk kemudian dia itu mendapatkan materi pembelajaran secara langsung hingga kemudian berbasis online itu sendiri Bapak. Nah, berkenaan dengan sistem administrasi guru ini, ruang lingkupnya sebenarnya fokusnya kepada seorang guru itu sendiri Bapak. Di mana fokus kepada seorang guru karena terjadinya sebuah miskomunikasi antara kepala sekolah dengan pihak guru-guru itu sendiri, terutamanya dalam pembuatan RPP atau silabus itu sendiri Bapak. Nah, berkenaan dengan hal itu yang kemudian pesantren khususnya yaitu SAS TMI, sistem administrasi di TMI itu sendiri punya sebuah inovasi dan juga desain berkenaan dengan laporan seorang guru itu menggunakan sistem digital. Hal itu sepertinya dan juga sesuai dengan apa yang kemudian didapatkan dalam informan, maka hal itu ternyata motivasi besarnya melihat karena di TMI ini ada lembaga perguruan tinggi yaitu Universitas Al-Amin itu sudah mengakomodir sistem digital yang dinamakan dengan Simaster atau di luaran dinamakan dengan siakat dan lain sebagainya, maka motivasi itu sendiri muncul juga kemudian menamakan yang dinamakan dengan SAK TMI. Tentunya hal itu memiliki peluang dan juga tantangan. Nah, peluangnya guru-guru yang senior, terutama guru-guru yang dalam tanda petik kelahirannya sekitar 1965 hingga 1980-an Bapak, maka mereka juga bisa belajar berkenaan dengan digital itu sendiri yang tidak menutup kemungkinan mereka meskipun dalam tanda petik tidak mengajar berkenaan dengan TIK itu sendiri, mereka juga ikut berkembang. Dan alhasil pada saat-saat ini mereka juga bisa melaporkan secara mandiri yang kemudian ada beberapa yang kemudian harus dibimbing, tetapi secara masif hal itu sudah bisa dilakukan setiap personal itu sendiri. Nah, tantangannya perlu kita juga akan menyampaikan tantangannya berkenaan dengan hal ini, di mana hal itu tidak kemudian bisa diakses secara langsung oleh santri berkenaan dengan tantangannya, tetapi peluang yang utamanya wali murid ataupun wali santri bisa mengaksesnya
berkenaan dengan apa-apa yang telah dilaporkan oleh guru-guru TMI gitu. Karena memang sebagai bentuk, mungkin di Al-Amin menggunakan sebuah konsep kalau dalam istilah usul fiqh yang dinamakan dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu meniadakan hal-hal yang membawa mafsadah ataupun kerusakan lebih utama daripada membawa sebuah hal yang baik. Karena di sana mereka tidak diberi akses menggunakan gadget ataupun handphone, maka hal itu tidak bisa kemudian digunakan. Tetapi bentuk dari tantangan tersebut ternyata ada sebuah penyelesaian yang baik, di mana mereka sekarang semenjak di tahun 2023 silam, mereka sudah bisa mengakses internet yang disediakan yang dinamakan dengan Labcomnet, laboratorium untuk komunikasi melalui internet itu sendiri. Bapak. Ya, terima kasih Pak Andri. Berkaitan dengan pertanyaan tadi dan penjelasan Pak Andri, ada satu hal lagi ketika ini hubungannya dengan lingkungan internal, guru dan pihak sekolah, dan eksternal dengan orang tua siswa yang bisa mengakses. Nah, ini dalam rangka memilah informasi untuk kedua jaringan ini. Nah, itu yang internal itu bidang apa saja, yang eksternal itu bidang apa saja? Nah, sebenarnya berkenaan dengan hal itu semuanya ada sebuah transparansi semua Bapak gitu. Cuma mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh eksternal yaitu untuk kemudian mengotak-atik berkenaan dengan apa-apa yang telah diupload oleh seorang guru Bapak. Tetapi berkenaan dengan laporan misalkan peningkatan kualitas santri, hal itu sudah bisa diakses. Kemudian guru wajib untuk menyampaikan, kalau dalam bahasa di sana i'dadut tadris, persiapan mengajar atau yang dinamakan dengan RPP, maka hal itu sudah bisa diakses secara langsung oleh pihak eksternal, terutamanya masyarakat, dan secara khusus adalah para wali-wali santri itu sendiri Bapak itu. Maka transparansi ini merupakan sebuah bukti anak ini ya ada dua hal yang kemudian ditransparansikan di sistem administrasi guru itu Bapak. Baik itu berkenaan dengan punishment, hal-hal yang berkenaan dengan disiplin, ataupun berkenaan dengan reward, terutama mereka yang kemudian berprestasi, itu semuanya ditransparansikan. Tidak ada yang kemudian ditutup-tutupi, tetapi melalui SAK TMI itu masyarakat dan secara khusus adalah sebagai wali murid itu kemudian juga disampaikan. Bahkan untuk kemudian berkenaan dengan hal itu, setiap tahunnya ketika para santri mau pulang, yaitu liburan akhir tahun, liburan bulan puasa, ada namanya rapat hiwari, yaitu rapat himpunan wali santri. Maka di rapat itu ketika ada hal-hal terutama berkenaan dengan peningkatan kualitas santri itu dan juga berkenaan dengan SAK TMI itu, maka juga dievaluasi secara face to face ataupun tatap muka melalui rapat hiwari, bagaimana berkenaan dengan perkembangan ataupun bagaimana dengan hal-hal yang kemudian perlu dievaluasi berkenaan dengan SAK TMI itu Bapak. Ya, terima kasih. Sementara dari saya selaku moderator akan menunjukkan di situ. Namun akses kepada para peserta yang mengikuti secara online, silakan mendaftar, dan pada sesi pertama ini saya sediakan untuk 3 orang menyampaikan pertanyaan atau berbagi informasi menanggapi diseminasi dari Bapak Andri Sutrisno. Silakan. Ya, sambil menunggu info dari para peserta diseminasi pagi siang ini, ada tambahan Pak Andri berkaitan dengan
implementasi sistem administrasi guru berbasis TIK di TMI Al-Amin. Nah, ini TMI itu kan berarti kalau setara dengan MTS dan MA ya. Iya Bapak. Nah, itu apakah semua level pendidikan tersebut MTS dan MA itu sudah melakukan aplikasi sebagaimana presentasi Pak Andri itu? Baik, terima kasih Bapak. Bahwa berkenaan dengan SAK-MI ini sudah dilakukan, yaitu baik di MTS ataupun bahkan juga di MA, yaitu di marhalah aliyahnya gitu. Karena memang di TMI ini adalah salah satu pesantren mu'adalah, yang mana salah satu ciri khas dari pesantren mu'adalah itu di mana bahwa MTS dan juga MA itu dilakukan secara estafet. Itu tidak ada yang namanya misalkan ijazah SMP ataupun juga ijazah MA, tapi dilakukan melalui 6 tahun itu sendiri Bapak. Maka berkenaan dengan TIK ini telah kemudian dilakukan dan juga diaktualisasikan, diimplementasikan kepada para santri mulai semenjak mereka itu santri kelas 1, kalau istilah di sana sampai santri kelas 6 gitu. Atau bahkan gitu dalam peningkatan berkenaan dengan teknologi itu sendiri Bapak gitu, bahwa tidak hanya mencukupkan di situ. Di TMI ini sudah dilakukan yang namanya sebuah penelitian berbasis digital ataupun penelitian yang dilakukan oleh para santri yang dinamakan dengan penelitian. Lanjutkan isi, Anda sudah terdaftar, lanjutkan isi. Dengan demikian bahwa keestafetan ataupun keberjenjangan mulai dari santri kelas 1 hingga santri kelas 6 ini, maka nantinya dengan 6 tahun itu sendiri sudah banyak bekal yang kemudian dimiliki oleh para santri hingga kemudian mereka dalam artian kata guru-guru di sana tidak menjadi orang awam lagi atau bahkan tidak menjadi orang yang kemudian gegabah ataupun bahkan juga merasa dirinya itu adalah sebagai seorang yang tidak bisa atau lain sebagainya. Tapi pembekalan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 itu menjadi motivasi besar ataupun dorongan besar bagi santri untuk bisa ataupun mampu mengaktualisasikan dirinya bisa menggunakan digital dengan baik Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari peserta yang sudah masuk. Ya, baiklah Pak Andri, sambil menunggu dari tanggapan peserta, ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan implementasi TIK, sebagaimana tadi diseminasi Pak Andri. Dalam hal komunikasi dan informasi dengan orang tua siswa, itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bersifat khusus mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu atensi dari orang tua, atau mungkin informasi berkaitan dengan hal-hal strategis dari seorang siswa. Pertanyaan saya, ketika ini berkaitan dengan informasi bersifat umum, bisa diakses semua orang tua, itu bisa diikuti. Namun yang bersifat khusus, ini melalui jalur apa? Apakah mungkin di WA group atau apa itu Pak? Nah, melalui berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan khusus, pertama karena TIK ini tidak hanya mencakup berkenaan dengan jaringan ataupun website itu sendiri Bapak, tetapi melalui handphone genggam dan juga melalui berkenaan dengan televisi atau bahkan yang lainnya begitu, yang berkenaan dengan software, maka biasanya ada WA group setiap jenjang ataupun setiap, kalau istilah di sana, setiap antara guru ataupun pimpinan itu sendiri
beserta para wali santri, terutama berkenaan dengan yang dinamakan dengan IKBAL, Ikatan Keluarga Besar Al-Amin Perenduan. Maka hal itu biasanya disampaikan melalui hal tersebut yang isinya itu Bapak, pertama adalah sebagai seorang wali santri, kemudian juga kedua alumni, tetapi ada pemetaannya di antara mereka masing-masing. Maka hal-hal yang lebih khusus itu yang paling utama menggunakan WA itu sendiri, dan yang kedua menggunakan grup IKBAL ataupun Ikatan Keluarga Besar Al-Amin Perenduan itu. Agar hal itu bisa tersampaikan, terjadi sebuah komunikasi yang baik, terjadi sebuah chemistry yang baik antara guru, antara pengasuh, antara pihak pondok beserta para wali santri itu sendiri, sehingga tidak ada sebuah hal yang kemudian tidak terjadi, sebuah hal yang dinamakan dengan miskomunikasi atau bahkan juga ketidaktahuan wali santri tentang informasi perkembangan secara khusus tentang Al-Amin itu sendiri, tapi hal itu dilakukan melalui komunikasi tersebut, Bapak. Ya, terima kasih Pak Andri. Karena ini adalah proses manajemen. Proses manajemen itu kan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atau laporan. Ketika ini sudah dipresentasikan dari hasil riset di TMI Al-Amin, ini berarti di bawah satu payung Ponpes Al-Amin. Ketika ini untuk sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, yang memang itu nanti adalah payung per payung lembaga pendidikannya. Jadi manajemen gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ketika misalnya satu lembaga ini mau juga membuka TIK untuk sistem administrasi gurunya itu prosesnya itu apa dan biayanya itu berapa yang harus disiapkan? Oke. Nah, berkenaan dengan hal itu, pertama, sebagaimana apa yang kemudian disampaikan oleh informan Bapak, pertama bahwa adanya TIK yang ada di TMI Al-Amin Perenduan itu sendiri, hal ini sebenarnya ingin memotivasi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan yang ada di pedesaan, yang mungkin di antara mereka itu sangat minim akses pendidikannya. Itu yang kemudian bisa kita ajak untuk kerjasama. Nah, untuk kemudian berkenaan budget ataupun biayanya, maka hal itu dari informan itu tidak mengucapkan secara langsung, tetapi nanti bisa berkoordinasi secara langsung dengan pihak manajemen itu sendiri, Bapak. Mungkin karena ditaruhkan ada hal-hal yang kemudian timbul sebuah stigma yang tidak baik di kalangan beberapa lembaga pendidikan, dan hal itu mungkin bisa dikomunikasikan secara persuasif begitu, Bapak. Ya, terima kasih. Ini Pak Andri, kita makin berkembang dengan pengalaman di TMI Al-Amin. Ini ketika bisa di-share dan ATM, amati, tiru, dan modifikasi di lembaga-lembaga lain. Kira-kira apa rekomendasi yang bisa diberikan oleh Pak Andri selaku bagian dari Al-Amin untuk stakeholder pendidikan di lembaga lainnya, Pak Andri? Baik, untuk rekan-rekan para pejuang tangguh berkenaan dengan ingin untuk mencerdaskan para penerus-penerus bangsa ini, terutama berkenaan dengan lembaga pendidikan, maka hal itu yang kemudian dilakukan oleh kita, pertama, bahwa hal itu berkenaan dengan SAK TMI tersebut bisa diakses secara online, Bapak. Maka bisa dilihat fitur-fitur yang ada di SAK TMI itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, secara persuasif saya sebagai peneliti
bisa untuk diajak untuk sharing berkenaan dengan hal itu. Dan nantinya mungkin kita kalau memang sudah ada sharing dengan baik secara persuasif, secara individu dengan saya empat mata, atau bahkan beberapa orang ingin konsultasi dan lain sebagainya, nah nanti kita akan perkenalkan kepada admin dari pengelola Sakti MI itu untuk kemudian bisa sharing lebih mendalam berkenaan dengan Sakti MI itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Andri. Ini sudah makin detail diseminasi dari Pak Andri. Namun ada juga pertanyaan ini. Siap. Jelas pada penerima manfaat, terutama implementer atas kebijakan ICT atau TIK di Alamin, khususnya kepada para guru dan pihak manajemen sekolah. Nah, ini apa manfaatnya yang paling dirasakan oleh guru terutama? Siap. Untuk berkenaan dengan manfaat dari adanya TIK itu sebenarnya hal itu bentuk dari aplikasi ataupun implementasi tentang literasi digital. Telah kita ketahui secara seksama bahwasannya literasi itu ada 4 macam. Kalau mengutip dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Kadisdik, yaitu literasi membaca dan menulis, literasi budaya, dan yang ketiga yaitu literasi keuangan, dan yang terakhir yang dinamakan dengan literasi digital. Maka manfaat bagi para guru, terutama para pendidik-pendidik di lembaga pendidikan, literasi digital ini merupakan hal poin penting untuk meningkatkan kualitas guru. Karena telah kita ketahui secara bersama bahwa guru adalah seseorang yang menjadi panutan di sekolah. Maka dengan adanya literasi digital ini, guru mampu untuk mengaktualisasikan dirinya secara personal, di mana dia bisa mengakses segala ilmu pengetahuan melalui digital dengan berbagai macam platform dan lain sebagainya. Dan hal ini juga bisa kemudian para peserta didiknya seperti apa yang diinginkan oleh seorang guru. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Bapak, yaitu mohon maaf sebelumnya para guru sekalian, bahwa idza kana al-mudarris yaqulu qa'iman fakana tilmid yaqulu jariyan. Jikalau seorang pendidik, mohon maaf, kencing berdiri, maka tidak menutup kemungkinan para peserta didiknya itu akan kencing berlarian. Tetapi berkenaan dengan hal ini, bahwa tafsirannya dalam hal yang positif, jikalau seorang pendidik mengetahui platform digital, maka tidak menutup kemungkinan para peserta didiknya akan lebih gigih dan juga semangat lagi untuk mengetahui hal-hal yang berbau digital itu sendiri. Maka hal ini menjadi sebuah garis besar, menjadi sebuah tanda besar untuk kemudian bagaimana seorang guru itu melek terhadap digital tersebut hingga kemudian memiliki implikasi besar kepada para peserta didiknya, Bapak. Ya, Pak Andri, karena Pak Andri ini mobilitasnya tinggi, bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai dosen, tapi peneliti. Pasti sering keluar dari lokasi tempat mengajar seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti ini dan bersamaan waktunya dengan mengajar, apakah Pak Andri itu melakukan pembelajaran dengan metode online atau tidak? Lagi ya. Nah, berkenaan dengan hal itu, metode online telah dilakukan oleh saya secara mandiri. Ketika misalkan sekarang saya mengisi berkenaan dengan webinar, maka di malam harinya, kalau kemudian di hari ini juga saya mengajar, maka saya menggunakan platform online. Salah satu contohnya, karena Zoom itu kemudian berbayar dan juga kuotanya sangat banyak,
di internet, maka kita menggunakan Google Meet Bapak gitu. Nah, dengan Google Meet itu terbantu bagi diri saya untuk mengajar kepada para siswa-siswi itu sendiri yang menjadi sebuah hal untuk kemudian dilakukan oleh saya secara pribadi. Memang hal itu dilaksanakan di siang hari ataupun di pagi hari, tetapi karena ketidakbisaan saya, yaitu dengan adanya jadwal yang dalam artian jadwal yang kemudian sama, maka di malam harinya kita melakukan metode secara online, dan ternyata banyak sebuah hal yang didapatkan oleh para santri itu sendiri, hingga kemudian mereka juga tahu berkenaan dengan Google Meet itu sendiri yang sebelumnya mereka itu tidak tahu. Sebenarnya berkenaan dengan hal ini sangatlah kemudian bisa kita memanage waktu dengan baik. Jadi kalau dalam bahasa apa yang kemudian disampaikan tadi, fungsi dari TIK itu sendiri untuk mempermudah pekerjaan. Maka tidak ada kata kemudian kita tidak mau mengajar. Tetapi ketika kita tidak bisa melakukan secara luring, maka secara daring pun kita bisa melakukannya. Hal itu untuk apa? Mempermudah pekerjaan kita itu sendiri. Sehingga kalau dalam Islam, dalam konsep Islam yang dinamakan dengan amanah itu sendiri, tidak hanya kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi sebuah kewajiban kita, tapi kita kodok dari kewajiban kita sebelumnya karena ada sebuah hal yang lain yang hal itu juga berimplikasi baik, maka hal itu adalah sebuah hal yang menjadi sebuah amanah bagi kita untuk mengajarkan kepada para siswa-siswi kita, Bapak. Ya, Pak Andri, itu ada pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi Pak Andri sudah bisa menyelami pengalaman di internal sekolahnya seperti itu. Ketika metode pembelajaran ada yang daring, ada yang luring. Nah, ketika daring itu adalah face to face antara guru dengan murid, sehingga bisa dibangun common user class. Kelas itu milik bersama, interaksi guru dengan murid lebih aktif. Gimana kalau dengan metode online itu atau luring? Tingkat partisipasi siswa apakah berbeda dengan daring itu? Nah, sebenarnya berkenaan dengan hal itu pasti ada peluang dan juga tantangannya, Bapak. Memang tantangannya itu ada di beberapa siswa yang kemudian tidak aktif secara langsung, tetapi di lain sisi mereka juga aktif gitu. Dan hal itu ternyata bisa kemudian kita menggunakan platform lain untuk menambahkan sinergisitas dari para siswa itu untuk mau belajar secara daring itu sendiri, Bapak, terutama berkenaan dengan digital. Salah satu contohnya kita memberikan, karena hal itu kemudian misalkan banyak menggunakan metode ceramah dari kita, maka kita sisihkan dalam pointer ataupun PPT itu sendiri hal yang menarik bagi siswa itu sendiri untuk mereka punya keaktifan, untuk mereka punya rasa percaya diri ingin menanyakan apa yang kemudian kita jelaskan. Maka sebagai seorang guru tidak hanya kemudian monoton dalam apa yang kemudian dijelaskannya, tetapi inovasi apakah yang kemudian kita akan lakukan melalui basis daring itu sendiri ataupun melalui Google Meet itu sendiri. Sehingga hal ini akan menjadi motivasi kita untuk kemudian belajar, terutama apa yang kemudian dikatakan saya tadi, Bapak, berkenaan dengan belajar fitur-fitur AI agar hal itu memunculkan sebuah inovasi di dalam diri kita untuk belajar ataupun mengajar kepada para siswa secara daring itu sendiri, Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan.
Ya, ini ya Pak Andre, ini yang terakhir. Siap. Karena kami rencanakan sampai pukul 11. Dari hasil penelitian yang dapat dikatakan survei membuktikan di lingkungan internal TMI Alamin. Barangkali ada rekomendasi kepada pihak eksternal di pelaku-pelaku pendidikan di Kabupaten Sumeneb, terutama dalam rangka meningkatkan kegiatan belajar mengajar di masing-masing institusinya. Itu kira-kira apa rekomendasi atau saran? Ya baik, terima kasih. Berkenaan dengan rekomendasi dan juga saran dari kami agar kemudian kita menggunakan sebuah istilah yang dikenal di dalam bahasa Madura yang dinamakan dengan lagonah, kenena, atau garan. Maka berkenaan dengan hal itu kita harus mengerjakan apa yang kemudian menjadi sebuah hal yang menjadi milik kita. Kemudian janganlah kemudian kita untuk bertengkar berkenaan dengan hal-hal yang kemudian hal itu tidak sama dengan kita, tetapi satu dengan yang lainnya saling mendukung untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik hingga kemudian kita bisa mencerdaskan bangsa ini dengan mencerdaskan para peserta didik kita. Karena kalau dalam istilah yang lain begitu kan, bahwa sebagai seorang guru harus kemudian mampu dibubuk dan juga ditiru. Maka harus adanya sebuah aktualisasi diri, tidak kemudian minder di dalam diri kita, tetapi harus aktif di dalam diri kita, atau bahkan apa yang kemudian diucapkan Pak Kadisti, yaitu harus adanya sebuah kerja keras di dalam diri kita. Bahkan Bapak, di tahun 2019 silam kita melakukan sebuah riset, yaitu di salah satu di pondok pesantren di Dungke itu Bapak, bahwa ternyata guru-gurunya dengan kita perkenalkan yang namanya TIK, kebetulan di daerah Lapadaya, pesantrennya A, karena kita tidak mau untuk kemudian misalnya ada yang punya paradigma, stigma yang negatif gitu, bahwa di sana ternyata dengan TIK itu sendiri mereka mampu dan juga mau untuk belajar bersama. Maka hari ini saran dan juga masukan kita agar kita mau untuk mengembangkan diri kita Bapak sebagai seorang guru. Ya, terima kasih penjelasan panjang dari Pak Andri Sutrisno, bisa memperkaya pengetahuan kita, termasuk menjadi referensi untuk tindak lanjutnya. Dan memang TIK itu sangat penting dalam dunia pendidikan, karena saya juga menikmati manfaatnya. Kebetulan anak sendiri sekolah, di mana pengawasan sekolah kepada anak termasuk komunikasi dengan orang tua itu berlaku 24 jam. Itu adalah keuntungan yang memang sangat penting, apalagi di Kabupaten Sumeneb sebagai wilayah geografis yang luas, itu sangat terbantu dengan implementasi sistem administrasi guru berbasis TIK. Demikian yang bisa kita ikuti bersama, dan jangan lupa kegiatan diseminasi ini dengan topik yang berbeda akan diagendakan tiap 2 minggu sekali. Ikuti terus informasinya dan silakan bersama kami, dan terima kasih kepada tim Diskominfo Kabupaten Sumeneb sudah bekerja keras dan membantu kami. Mohon maaf kami dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.